Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan rangkaian kenikmatan demi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kenikmatan demi kenikmatan, rahmat demi rahmat, karunia demi karunia yang telah Allah turunkan kepada kita. Dan kita berharap semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang setiap saat dalam kehidupan kita masuk dalam rombongan hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kuat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bab tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih akan kita lanjutkan pada pertemuan kita di malam hari ini. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai pada kisah yang mengkisahkan tentang hamba Allah Subhanahu wa taala pelaku maksiat. Kemudian akhirnya ia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah turunkan kepadanya padahal dia belum melakukan kebaikan satupun. Dia sedang merintis jalan menuju taubat, yaitu seorang pembunuh yang telah membunuh 99, kemudian bertemu dengan salah seorang rahib dan bertanya, adakah jalan bagiku untuk taubat? Rahib pertama yang ia datangi, pertanyaan itu, adakah jalan untukku untuk bertaubat? Ternyata rahib yang pertama mengatakan tak ada jalan baginya, sehingga akhirnya ia bunuh juga. Datang dia pada rahib yang kedua, dia bertanya lagi, adakah jalan untukku untuk bertaubat? Yang kedua mengatakan, aku tidak tahu, tetapi melihat dosanya yang begitu banyak itu, dia mengatakan aku tidak tahu, tetapi kata beliau, di sana nun jauh di sana ada dua perkampungan, kampung Bushra dan kampung Kufrah. Kampung Bushra isinya orang-orang taat, orang-orang baik semuanya. Yang satunya lagi kampung Kufrah, isinya orang-orang pelaku maksiat. Jadi segala macam bentuk jenis maksiat ada di situ. Silakan engkau pilih tempat yang mana akan engkau tuju. Jadi diserahkan kepadanya. Akhirnya dia berangkat menuju kampung Bushra. Belum sampai di kampung tersebut, di tengah jalan dia meninggal dunia. Lalu turunlah dua malaikat Allah, malaikat azab sama malaikat rahmat. Dua-duanya pingin ambil ini orang. Malaikat azab mengatakan, ini pendosa, tugas saya untuk mengambilnya. Kata malaikat rahmat, ini orang sedang berjalan menuju
nilai taubat. Akhirnya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah katakan kepada dua malaikat tersebut untuk mengukur jarak antara tubuh orang ini dengan kampung yang dia tuju. Ternyata jaraknya kepada kampung Bushra jauh lebih dekat, dan dekatnya itu cuma sejengkal. Sehingga akhirnya Allah katakan orang tersebut diambil oleh malaikat rahmat, dan orang tersebut Allah putuskan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dikarenakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu Imam Abu Laits mengutip pandangannya Abdullah ibnu Mas'ud yang pernah mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ada 4 surat, ada 4 ayat. Dalam surat An-Nisa ada 4 ayat, yang keempat ayat tersebut bagi kaum muslimin lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa saja tentang 4 ayat tersebut? Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-48, di mana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni segala macam bentuk dosa kemusyrikan atau yang bernilai penduaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, semaunya Allah. Di dosa-dosa yang lainnya itu masih dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik. Kecuali syirik. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Karena Allah mengatakan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berada pada lingkaran dosa yang sangat besar. Ya. Itsman 'azima. Enggak main-main. Ini yang pertama, berarti umat muslimin mengambil perhatian ini. Kalau ini dia jaga baik-baik, ini menjadi baik buat kehidupannya, lebih baik daripada isi dunia ini. Berarti dia hanya berusaha untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 64. Di mana Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim." Di mana Allah menyatakan bahwasanya kami tidak mengutus rasul kecuali untuk ditaati. Dan rasul itu diutus untuk ditaati, bukan untuk dilawan. Makanya kalau kita lihat, perhatikan sahabat-sahabat Nabi itu, kepatuhan mereka seperti Nabi seperti apa? Karena mereka ikuti ayat ini. Ya. Untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan yang totalitas.
Ini sekarang, zaman sekarang coba umat muslimin zaman sekarang ini masih ada juga lebih taat kepada manusia yang sama dengan dirinya ketimbang taat kepada Allah dan Rasulnya. Masih ada umat muslimin buat tulisan mengkritisi Nabi. Siapa dia? Udah begitu ada pengikutnya. Sedangkan di sini Allah katakan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak kami utus rasul kecuali untuk ditaati. Karena ia menjadi pembawa pesan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tidak taat kepada rasul, otomatis dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ya. Kalau umat itu dia berbuat zalim terhadap dirimu sendiri, terhadap diri mereka sendiri, mereka datang kepada engkau wahai Rasul sambil beristighfar kepada Allah dan Rasul beristighfar untuk mereka, beristighfar atas dosa-dosa mereka itu. Apa kata Allah? Lawajadullaha tawwabar rahim. Mereka itu tadi pendosa itu, mereka akan temukan Allah sebagai penerima taubat yang penuh kasih. Para pelaku kesalahan di perang Uhud itu yang meninggalkan medan Uhud, lari, meninggalkan Nabi juga, lari dari medan perang. Itu ketika mereka datang kepada Rasul, itu mereka sudah beristighfar kepada Allah, tahu dosa mereka. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perintahkan? Allah katakan maafkan dan apa? Wastaghfir lahum. Allah perintahkan Nabi untuk beristighfar buat mereka. Berarti kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika nanti di yaumil akhir datang dengan tumpukan dosa yang begitu banyak, kemudian Nabi mengakui, ini kan kita butuh pengakuan dari Nabi, mudah-mudahan diakui sama Nabi. Nabi mengakui, pas lihat kita Nabi akui kita sebagai umatnya. Tapi dosanya menumpuk. Lalu Nabi katakan kepada Allah, ya Allah, aku beristighfar kepadamu atas dosa. Diampuni tidak? Diampuni. Diampuni. Makanya kita butuh pengakuan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan di sini zalamu. Zalim sama dirinya sendiri. Orang pendosa yang begitu banyak itu masuk dalam nilai orangnya menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri. Dosa ini dikatakan banyak dosanya. Datang kepada Nabi dengan beristighfar. Makanya banyak orang mengatakan, banyak ulama mengatakan istighfar itu tidak bisa lepas dengan salawat juga. Tidak bisa. Ini ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul. Ya. Mereka berbuat dosa yang berkaitan dengan diri mereka sendiri.
Begitu banyak dosanya tersebut, terus datang kepada Rasul. Dan Rasul tahu dosanya itu. Terus mereka beristighfar kepada Allah dan Rasul. Beristighfar untuk mereka. Lahumur Rasul. Lawajadullaha tawwabar rahim. Rasul nggak mau, belum tentu juga Allah tawwabar rahim. Ini ayat An-Nisa yang kedua. An-Nisa yang keempat, kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu surat An-Nisa ayat 31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karim." Jika kalian semuanya, kata Allah, menjauhi kabair, dosa-dosa besar. Kabair ini dosa-dosa besar, tapi saghair juga, dosa-dosa kecil itu yang kalau tidak kita waspadai, lama-lama bisa bawa kita ke dosa besar. Imam Ibnu Katsir mengatakan, inna saghair tuaddi ilal kabair. Dosa-dosa kecil itu yang kalau ditumpuk, dipupuk terus, lama-lama menghantarkan seseorang menuju dosa besar. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Orang yang biasa dia jaga dirinya sampai tidak berada pada arena dosa-dosa besar, kata Allah, dosa-dosa kecilnya itu mudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan buruknya itu yang berupa catatan dosa juga, sayyi'ah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian pada tempat yang mulia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari salah seorang sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau pernah menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syafa'ati li ahlil kabair min ummati." Kata Nabi, syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang sering melakukan dosa-dosa besar. Ya. Para pelanggan dosa-dosa besar, tapi dia dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, orang itu kelak nanti akan mendapatkan syafaat dariku. Lanjut Nabi mengatakan apa? Siapa yang mendustakan tentang syafaatku itu, dia tidak akan mencapainya. Jadi harus percaya itu. Ya. Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku berlaku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Yang tak mempercayainya, kata Rasul, tidak akan mencapainya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari mengatakan, setelah dia ucapkan hadis ini, dikatakan, orang yang tak berdosa besar, orang yang tidak berdosa besar tidak memerlukan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata beliau orang yang tidak berdosa besar tak perlu syafaat dari Rasulullah SAW? Karena surat An-Nisa, kata beliau, surat An-Nisa ayat yang 31 tadi, in tajtanibu kabaira, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, kata Allah, ma tunhauna anhu,
apa-apa yang Allah larang untuk dikerjakan dari dosa-dosa besar tersebut. Nukaffir ankum sayyi'atikum, kata Allah. Dia bisa jaga dirinya sampai akhir hayatnya tidak berada pada arena dosa besar. Kata Allah, dosa-dosa kecilnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak butuh lagi syafaat Nabi. Kenapa? Sudah Allah putihkan dosa-dosa kecilnya. Allah memutihkan dosa-dosa kecilnya disebabkan apa? Allah perhatikan ini orang selama di dunia, dia mampu rawat dirinya sampai tidak berada pada arena dosa besar. Sampai Allah katakan mudkhalan karima, dimasukkan ke tempat yang mulia. Adapun yang tak mampu menjauhi kabair ini, kabair ini tidak mampu menjauhinya, kemudian nanti di yaumil akhir dia masih tercatat sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting di sini nih, masih tercatat umat Nabi tidak. Kalau dia masih tercatat sebagai umat Nabi dan Nabi mengakui dia sebagai umatnya Rasulullah, hadis ini berlaku. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Dalam riwayat hadis yang lain Nabi katakan, ini menarik sih, Imam Abu Laits ini dia angkat beberapa hadis tentang syafaat. Kata Nabi, atani atin min 'indi rabbi fa khayyarani baina ayyudkhila nisfa ummati al-jannata wa baina asy-syafa'ah fakhtartu asy-syafa'ata wa hiya liman mata la yusyrik billahi syai'a. Kata Nabi, aku didatangi oleh Jibril alaihissalam yang menyampaikan ada pilihan dari Allah. Allah serahkan kepada aku untuk memilih. Kata Jibril, ya Muhammad, wahai Rasul, ini Allah tawarkan engkau dua pilihan. Pilih salah satunya. Yang pertama, setengah dari umatmu masuk surga semuanya. Atau engkau punya hak syafaat. Nabi katakan fakhtartus syafa'ata. Lalu aku pilih syafaat. Kalau Nabi pilih setengah masuk surga dari umatnya, ya sudah, nasib-nasiban deh. Nabi pilih apa? Syafaat. Tapi ada syaratnya. Liman mata la yusyrik billahi syai'a. Sampai dia meninggal dunia dalam kehidupannya jadi sampai akhir hayatnya dia tak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa saja, besar kayak apa, menggunung kayak apa, selama dia tidak pernah menyekutukan Allah, insya Allah dia umat Nabi Muhammad, dia mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi juga pernah mengatakan, khuyyirtu baina syafaati wa baina ayyadkhula baina syafaati wa baina ayyadkhula nisfu ummati al-jannah fakhtartu syafa'ata. Aku pernah, kata Rasul, ditawarkan sama seperti di atas tadi, antara syafaat atau setengah umatnya masuk surga. Lalu aku memilih syafaat. Kata Nabi, apa alasan Nabi itu? Kata Nabi, li'annaha a'ammu wa akfa. Karena syafaat yang aku pilih. Karena aku pilihnya syafaat. Kenapa? Karena syafaat jauh lebih luas cakupannya. Luas cakupannya itu.
Cerdas Nabi. Ya. Nabi pilih syafaat. Alasannya apa? Lebih luas cakupannya. Terus kata Nabi, atarawnaha lil mu'minina al muttaqin. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, apa kalian kira setelah aku pilih syafaat ini bakal aku berikan kepada orang-orang mukmin dan muttaqin? La, kata Nabi. Tidak. Kalau dia mukminin, dia muttaqin, An-Nisa ayat 31 berlaku bagi dirinya. Orang mukminin tidak mungkin dia nyerempet dosa besar. Orang muttaqin tidak mungkin dia berada pada arena dosa besar. Dan nanti di yaumil akhir, sebagaimana janji Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum. Dosa-dosa kecil dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah masukkan dia apa? Mudkhalan karima. Maka kata Nabi, kalian tahu tidak, kata Nabi sama sahabat-sahabatnya, apakah ini peruntukannya buat orang-orang muttaqin mukminin? Tidak, syafaat aku ini tidak untuk itu. Walakinnaha lil muznibin al khati'in al mutalawwithin. Peruntukannya buat siapa? Buat para pendosa. Buat para pelaku salah. Ya. Buat mereka yang berlumuran dengan aneka kemaksiatan dan kedurhakaan. Dosa-dosanya dosa besar yang dia kerjakan itu. Syafaat itu aku berikan kepada Lalu sekarang yang keempat, surat An-Nisa ayat 110, di mana Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima." Siapa yang berbuat perbuatan yang buruk atau dia menzalimi dirinya sendiri, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima. Dia akan jumpai Allah sebagai Maha Pengampun dan penuh kasih. Yang celaka itu kita pernah bahas 2 minggu yang lalu. Celaka itu orang buat dosa, ya, setelah itu dia bangga dengan dosanya. Terus dia demonstratif dengan dosanya, beristighfarnya tidak mau, malah ketawa-ketawa cekikikan dengan dosanya. Bahkan dia jadi orang yang sering saya bilang di mana-mana itu jadi sponsor dosa. Ada nih sponsor dosa. Kenapa saya bilang sponsor dosa? Followersnya banyak. Na'udzubillah, kalau kita lihat followersnya muslimin juga, muslimin, muslimat, followersnya. Pulang ke rumah kita bilang sama anak-anak kita, jangan jadi followers orang seperti, masa kita jadi followers orang seperti itu? Ini orang jadi sponsor dosa. Hari-hari mengiklankan dosa, kita jadi followers. Udah begitu ada yang like, ada yang subscribe, ada yang kirim lagi ke tempat yang lain. Na'udzubillah. Sedangkan orang yang kita like itu, yang kita subscribe itu, orang yang Allah katakan di Al-Quran, orang yang berada pada nilai kesesatan yang abadi. Iya. Surat An-Naml ayat yang keempat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir,
pendosa-pendosa besar itu yang demonstratif dengan dosanya udah gede, demonstratif, bangga, bahkan memproklamirkan. Terus kata Allah, orang seperti itu urat malunya udah putus, dan kami jadikan indah segala macam bentuk perbuatan buruknya. Perbuatan buruknya jadi indah. Orang-orang yang satu tipe sama dia enjoy juga. Allah katakan fahum ya'mahun, orang-orang seperti itu berada pada dimensi kesesatan yang abadi. Berarti kalau sedang like, berarti kita sedang like sesat. Yang sedang subscribe, dia sedang subscribe yang sesat. Na'udzubillah. Unik lagi orang seperti ini, banyak orang minta dia endorse lagi. Bayarannya mahal endorse. Nyuruh ustadz endorse gratis. Tapi kalau dia buat dosa, yang tahu dosa dia cuma dia, menyesal, setelah berbuat dosa dia menyesal, dia datang sama Allah, dia bertaubat sebesar apapun, Allah katakan yajidillaha ghafurar rahima, dia jumpai Allah subhanahu wa ta'ala ghafurar rahima, penuh ampun dan penuh kasih. Nanti kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang orang yang meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia bilang sama kerabatnya, saya minta dibakar. Dia minta dibakar. Terus dia bilang, kalau tulang saya tidak sempat hancur, hancurin tulang saya. Setelah itu ditebar di daratan yang jauh dan di lautan yang jauh. Alasannya apa? Karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia takut. Kenapa dia pendosa, dosanya banyak, minta dibakar. Yaumul akhir, kata Nabi, orang ini ditanya sama Allah, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang apa? Ya Allah, saya takut sama engkau. Biar saya punya tubuh ini tidak disatukan lagi, saya takut sama engkau. Berarti dia masih takut hari akhir gak? Masih takut hari akhir. Masih takut yaumul fasl, masih takut yaumul hisab. Masih takut. Karena jawabannya itu, dia bilang saya takut, karena saya takut sama engkau. Apa kata Allah? Malaikat masukin dia ke surga. Karena masih ada takutnya. Masih ada takutnya. Ini kagak ada takutnya. Kayak apa tuh? Ya. Masya Allah. Berikutnya Imam Abu Laits membawa kisah juga tentang seorang hamba Allah yang tinggal di sebuah pulau. Kisah tentang seorang hamba Allah tinggal di sebuah pulau sendirian. Allah anugerahkan dia di pulau tersebut tumbuh, menurut riwayat ada pohon delima dan pohon anggur yang berbuah tanpa henti. Jadi dia konsumsinya itu aja. Sama mata air. Ini pulau di tengah lautan, tapi ada sumber mata air tawar yang keluar, yang dia minum dengan enaknya. Hamba Allah ini tidak berbuat apa-apa kecuali hanya ibadah saja sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mengatakan sama Allah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan sujud dan bangkitkan aku di yaumil akhir nanti, yaumul qiyamah, bangkitkan aku dalam keadaan sujud. Allah penuhi permintaannya. Akhirnya dia diwafatkan dalam keadaan sujud. Dan kelak nanti dia dibangkitkan di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, dibangkitkan dalam keadaan sujud. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya, Allah katakan, wahai para malaikat, tanyakan dia, wahai hambaku, siapa yang menjadikan engkau dari tiada menjadi ada?
Dia jawab Allah. Allah tanya, siapa yang memberikan engkau tumbuh-tumbuhan yang kau makan yang tidak pernah berhenti panen? Dia katakan Allah. Allah tanya terus. Ya. Kalau bicara tentang tumbuh-tumbuhan ini, kita ingat ada sahabat Nabi Anas bin Malik. Itu kan Anas bin Malik, Nabi pernah doain, ya Allah jadikan Anas bin Malik ini umur panjang, rizkinya tidak ada habis-habisnya. Allah kabulkan itu. Anas bin Malik itu, dan anak banyak, 3 Nabi doain. Anak banyak. Anas bin Malik memang umur panjang. Sahabat Nabi terakhir yang meninggal dunia Anas bin Malik. Anaknya di luar cucu ya, anaknya 120. 120 anaknya. Anas bin Malik. Nggak tahu istrinya berapa. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, aku Allah anugerahkan kebun anggur dan kebun korma yang panen setahun 2 kali. Jarang-jarang tuh korma 2 kali panen. Ini kebun anggur, kebun korma punya Anas bin Malik 2 kali panen dalam 1 tahun. Berkat doa siapa? Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan Anas bin Malik, dari beliau lahir ulama-ulama hebat. Banyak tabi'in belajar sama Anas bin Malik. Bahkan Al-Imam Al-Hasan, cucunya Rasulullah SAW, belajar sama Anas bin Malik. Hasan cium tangannya Anas bin Malik. Cium tangan Anas bin Malik. Anas bin Malik cium. Ketika dicium tangannya Anas bin Malik, kata Al-Hasan, beginilah kami diperintahkan oleh Rasul menghormati mereka yang berilmu. Lalu Anas bin Malik menarik tangannya Al-Hasan, dia cium lagi tangan Al-Hasan. Dia kata apa? Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati cucu dan turunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saling cium tangan. Kita kembali kepada hadis ini. Ya. Allah tanya lagi, siapa yang memberikan engkau kekuatan sampai engkau menjadi kuat, dapat beribadah selama 500 tahun. Dia hidup 500 tahun. 500 tahun. Dia bilang Allah. Siapa yang memberikan air segar, di tengah laut ada air segar yang bisa kau konsumsi, tidak rasa payau sama sekali? Dia bilang Allah. Kemudian Allah tanya lagi, engkau ini masuk ke dalam surgaku berdasarkan amalmu atau rahmatku? Karena dia merasa 500 tahun ini dia ibadah tanpa cacat. Dia bilang, ya Allah, karena engkau menilai amal ibadahku yang begitu banyak, karena ketaatan-ketaatanku, maka engkau persembahkan surga buatku. Apa kata Allah sama malaikat? Coba sekarang ditimbang lagi. Ketaatan dia selama 500 tahun dengan kebaikan demi kebaikan yang aku berikan kepadanya selama 500 tahun. Coba ditimbang, banyakkan mana? Ketika ditimbang, belum selesai kebaikan Allah yang turun kepadanya, amalnya sudah habis. Akhirnya dia menyadari, dia mengatakan, ya Rabb, amalku tidak ada apa-apanya. Aku berada dalam surgamu ini disebabkan karena rahmatmu, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis Nabi katakan, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian ini tidak masuk surga kecuali semata-mata amal kalian. Amal kalian bukan yang menghantarkan kalian ke dalam surga. Amal kalian itu kewajiban kalian. Amal kalian itu keharusan kalian. Amal kalian itu ikhtiar kalian, usaha kalian. Dan memang itu harus dilakukan. Tapi finally, ujungnya, puncaknya, nilai akhirnya yang menjadikan Anda berada pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kenapa dalam surat Al-Ghasyiyah Allah katakan li sa'iha radiyah. Mereka masuk di jannah aliyah itu disebabkan apa? Li sa'iha radiyah. Disebabkan usaha-usaha dia itu, amal-amal dia itu, pekerjaan-pekerjaan dia itu, kesalehan-kesalehan yang dia lakukan itu semata-mata diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak ridha, dia menjadi amilatun nasibah. Amal yang sia-sia, kerja keras yang sia-sia, tak bernilai, habaan manthura, seperti debu-debu yang berterbangan. Maka kita berharap mudah-mudahan semua yang kita lakukan di usia kita yang Allah persembahkan buat kita semata-mata mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.